Om Swastiastu. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mendapatkan materi yaitu tentang lempeng dan patahan, lempeng tektonik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputri Nasantika, nomor absen 29, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Adi Supriyana, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Pandai Hukum Saditya, nomor absen 31. Dan saya Dewa Budi Surya Pratama, nomor absen 3. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah bagian dari kerak bumi yang besar dan kaku, yang bergerak di atas lapisan mantel bumi yang cair yaitu astronofer. Lempeng-lempeng ini terus bergerak akibat arus konveksi di dalam mantel bumi. Pergerakan ini dapat menyebabkan fenomena geologis seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Contoh lempeng tektonik antara lain lempeng Eurasia, lempeng Indo sampai Australia, dan lempeng Pasifik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian lempeng besar benua. Yang pertama ada lempeng Pasifik yang merupakan lempeng samudra terbesar yang mencakup sebagian besar samudra Pasifik. Yang kedua ada lempeng Eurasia yang meliputi wilayah Eropa, Asia, dan sebagian Atlantik Utara. Yang ketiga ada lempeng India sampai Australia yang gabungan dari lempeng India dan lempeng Australia yang bergerak ke utara. Dan yang keempat ada lempeng Afrika yang mencakup benua Afrika dan bagian dari Samudra Atlantik serta Samudra Hindia. Yang kelima ada lempeng Amerika yang terdiri dari lempeng Amerika Utara dan lempeng Amerika Selatan. Dan terakhir ada lempeng Antartika yang mencakup benua Antartika dan bagian Samudra Selatan. Jenis-jenis patahan. Patahan atau sesar adalah rekahan atau retakan di kerak bumi yang terjadi akibat pergerakan lempengan tektonik. Jika tekanan dari pergerakan lempengan cukup besar, kerak bumi bisa mengalami pergeseran di sepanjang patahan ini, menyebabkan gempa bumi. Patahan dapat dibagi menjadi beberapa jenis adalah patahan normal, terjadi akibat gaya tarik yang menyebabkan kerak bumi meregang dan satu blok turun relatif terhadap blok lainnya. Patahan sesar mendatar terjadi ketika dua blok batuan bergerak secara horizontal berlawanan arah seperti pada sesar San Andreas di California. Patahan sesar naik terjadi akibat gaya tekan yang menyebabkan salah satu blok batuan terdorong ke atas relatif terhadap blok lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian lempeng kecil. Yang pertama, lempeng Filipina. Lempeng Filipina yang berlokasi di Asia Tenggara di antara lempeng Pasifik dan Eurasia. Jenis batas lempeng Filipina yaitu konvergen dan transport. Patahan utama, patahan Filipina, patahan Manila, dan patahan Catoboto. Dampak yang diberi dari lempeng Filipina yaitu sering mengalami gempa bumi dan tsunami serta memiliki banyak gunung berapi aktif seperti Gunung Mayon. Yang kedua, lempeng Karibia. Lempeng Karibia yang berlokasi di Laut Karibia berbatasan dengan Amerika Utara dan Selatan. Jenis batas lempeng konvergen dan transport. Patahan utama, patahan Enriquillo dan patahan Oriental. Dampak yang disebabkan dari lempeng Karibia yaitu atas gempa besar di Haiti, Puerto Rico, dan aktivitas vulkanik di Antilles kecil. Yang ketiga, lempeng Nazca. Lempeng Nazca yang berlokasi di Samudra Pasifik Timur berbatasan dengan lempeng Amerika Selatan. Ini batas lempeng konvergen. Patahan utama adalah Palung Paru Chili. Dampak yang disebabkan yaitu menyebabkan gempa bumi
dan aktivitas vulkanik di pegunungan Andes seperti letusan gunung Cotopaxi dan gempa besar Chili. Yang keempat, lempeng Coscos. Lempeng Coscos yang berlokasi di Samudra Pasifik Timur di lepas pantai Amerika Tengah. Jenis atas lempeng yaitu konvergen, patahan utama, patahan Amerika Tengah, dan patahan Coscos Nasca. Dampak yang disebabkan yaitu gempa bumi dan gunung berapi di Meksiko. Yang kelima, lempeng Scotia yang berlokasi di Atlantik Selatan antara Amerika Selatan dan Antartika. Jenis batas lempeng yaitu transport. Patahan utama, patahan Scotia. Dampak yang sering mengalami gempa bumi di wilayah dekat kepulauan Sandwich Selatan. Yang keenam, lempeng Juan di Pucha yang berlokasi di Samudra Pasifik Timur Laut di lepas pantai Amerika Utara. Jenis batas lempeng yaitu konvergen. Patahan utama, patahan Cascadia. Dampak yang disebabkan berpotensi menyebabkan megatrust earthquake yang dapat memicu tsunami di wilayah pantai barat Amerika Serikat dan Kanada. Yang ketujuh, lempeng Arab. Lokasi Semenanjung Arab berbatasan dengan Eurasia dan Afrika. Jenis batas lempeng divergen. Patahan utama, patahan Laut Merah, dan patahan Anatolia. Dampak yang disebabkan gempa bumi di Timur Tengah dan pergerakan Laut Merah. Yang ke-8, Anatolia. Lokasi di Turki dan sekitarnya. Jenis batas lempeng transport dan konvergen. Patahan utama, patahan Anatolia di utara, dan patahan Anatolia timur. Dampak yang sering disebabkan yaitu gempa bumi besar di Turki seperti gempa Izmit 1999. Lempeng Sunda, lokasi yang berada di Asia Tenggara, mencakup sebagian besar Indonesia dan Malaysia. Jenis batas lempeng yaitu konvergen. Patahan utama, patahan Sumatera, patahan Mentawai, dan patahan Jawa. Dampak yang disebabkan yaitu atas gempa bumi besar dan tsunami di wilayah Indonesia, termasuk tsunami Aceh 2004. 10. Lempeng Burma. Lempeng Burma yang berlokasi di Asia Tenggara di sekitar Myanmar dan Kepulauan Andaman. Ini sebatas lempeng, transport dan konvergen. Patahan utama, patahan Sagain. Dampak yang sering terjadi yaitu gempa bumi di Myanmar dan sekitarnya. Jadi sisanya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang 11 adalah lempeng Caroline yang berlokasi di Samudra Pasifik bagian barat dekat Papua Nugini. Jenis batas lempeng yaitu konvergen dan divergen. Patahan utama tidak banyak diketahui tetapi terdapat zona subduksi aktif. Dampaknya yaitu aktif dalam tektonik yang berpotensi menyebabkan gempa bumi dan tsunami. 12 yaitu lempeng Bismarck yang berlokasi di Papua Nugini dan sekitarnya. Jenis batas lempeng yaitu konvergen dan transform. Patahan utama yaitu patahan Bismarck. Dampak dari lempeng Bismarck yaitu sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung berapi di Papua Nugini. 13. Lempeng Solomon yang berlokasi di Kepulauan Solomon, Pasifik Barat Daya. Jenis batas lempeng yaitu konvergen. Patahan utama yaitu patahan Solomon. Dampak dari lempeng Solomon yaitu sering terjadi mengalami gempa bumi besar dan tsunami di Kepulauan Solomon. Dan yang terakhir ada lempeng Yangtze yang berlokasi di Cina bagian timur dan tengah. Jenis batas lempeng yaitu konvergen atau bisa disebut dengan tabrakan dengan lempeng India. Patahan utama yaitu patahan Longmenshan. Dampak dari lempeng Yangtze yaitu berperan dalam pembentukan pegunungan Himalaya dan sering mengalami gempa di Cina, seperti gempa Sichuan dari 2008. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye. Gede.